Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan firman kita yang terambil dari Lukas 6 ayat 1-5. Nah, judul perikop itu adalah murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka mengisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja dibacakan ini, kita melihat bahwa suatu ketika Kristus dan murid-muridnya sedang berjalan di ladang gandum. Dan murid-muridnya kemudian mereka mengambil gandum dan kemudian mereka memakannya. Lalu muncul orang-orang Farisi dan bertanya mengapa mereka melakukan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan pada hari Sabat. Nah, memang saudara, di dalam hukum Yahudi, ya, hukum yang tidak tertulis di Alkitab, itu dikatakan bahwa dilarang untuk memetik hasil ladang. Misalnya di dalam tulisan literatur Yahudi yang bernama Mishnah, ya, traktat kedua yang menulis tentang Sabat, pasal 7 ayat 2 dikatakan di sana bahwa dilarang untuk memetik hasil ladang. Nah, kemudian saudara, Kristus menjawab orang-orang Farisi itu dengan mengutip 1 Samuel 2:21 ayat 1-6. Dikatakan di sana tentang bagaimana Daud dan para pengikutnya juga pernah memakan roti yang hanya dikhususkan bagi imam untuk memakannya. Nah, intinya bukanlah Yesus ingin mengajarkan mereka bahwa kita boleh melanggar hukum Taurat atau melanggar aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat tempat kita tinggal. Tapi intinya Yesus ingin mengajak orang-orang Farisi untuk melihat dan membaca hukum Taurat bukan hanya sebagai seperangkat aturan, tapi hukum Taurat harus dibaca dalam bingkai ajaran kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Murid-murid Kristus memang mereka memetik gandum pada saat itu di hari Sabat karena mereka sedang lapar. Memang di dalam Lukas ini tidak dicatat, tapi dalam Markus 12 ayat 1 dicatat di sana bahwa mereka sedang dalam kondisi lapar dan mereka sangat membutuhkan makanan untuk dimakan oleh tubuh mereka. Maka langkah yang paling tepat untuk menghormati hari Sabat adalah tidak membiarkan mereka kelaparan, tetapi sebaliknya dengan memberikan mereka makan. Itulah cara terbaik untuk menghormati Tuhan di hari Sabat. Saudara, Kristus mengajarkan kita bahwa kasih adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Dalam beribadah, berdoa, memuji Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan, hendaklah semua apa yang kita kerjakan dimotivasi oleh kasih kita kepada Allah. Demikian juga ketika kita sedang bekerja, maka kasih kepada sesama harus menjadi motivasi yang mendorong kita ketika kita bekerja. Bagi saudara yang berdagang misalnya, layanilah pembeli saudara dengan kasih dan ketulusan. Jangan hanya ramah kepada pembeli yang membeli dalam jumlah yang banyak, tetapi juga ramah kepada pembeli yang mungkin membeli dalam jumlah yang sedikit. Kita harus mengasihi semua orang dengan tulus. Saudara, Rasul Paulus pernah berkata, "Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah kita sudah mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan tulus? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk mengasihi orang di sekitar saudara dengan tulus.
Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan untuk mengasihi orang-orang di sekitar saudara dengan tulus. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan karunia-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sampai pada pagi hari ini kami boleh ada, itu hanya karena anugerah dan kasih-Mu saja. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami serahkan semua kegiatan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah semua yang kami kerjakan itu mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.